warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Faisal Undoni, dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam hal ini ingin menyampaikan tugas kedua video mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Insya Allah bertujuan mengedukasi, memberikan penjelasan tentang mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dalam bentuk video. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, berguna bagi nusa dan bangsa. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hak dan kewajiban merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Harmoni di antara keduanya menjadi fondasi terciptanya masyarakat yang adil, demokratis, dan sejahtera. Bagaimana pendapat masyarakat tentang hal tersebut? Mari kita simak beberapa wawancara kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paina Yulianti dari program studi manajemen bisnis. Di sini saya sedang bersama Mas Noval. Beliau adalah seorang lawyer yang bekerja di salah satu perusahaan di Jakarta. Salam kenal Mas Noval. Salam kenal Bu. Saya ada tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan tema tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Mungkin saya minta sedikit waktunya kepada Mas Noval nih, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Mas. Boleh. Menurut Mas Noval nih, sebagai masyarakat, mengapa masih ada warga negara yang tidak mentaati hukum dan peraturan? Oke, pertama ya, saya disclaimer dulu, ini jawabannya berdasarkan pendapat saya saja, jadi ada perbedaan pendapat dengan orang lain. Menurut saya, kenapa sih masih ada orang-orang yang melanggar hukum ya, terutama di Indonesia? Sebenarnya itu kita bisa lihat dari beberapa aspek atau poin lah ya. Poin pertama, adanya suatu kelaziman dalam masyarakat untuk melanggar hukum gitu. Sebagai contoh, ketika masyarakat menganggap suatu perbuatan yang jahat itu lazim atau sering dilakukan di masyarakat, maka ya orang udah nggak peduli kalau itu sebuah hukum dan itu pun akan dilanggar. Misal yang paling sering kita temui, korupsi lah. Korupsi itu kan ada di berbagai tingkat. Di tingkat paling atas ya kita bisa sebut ya pemerintah yang ada oknum yang melakukan korupsi terhadap anggaran negara. Misalnya di masyarakat kita, orang-orang melakukan orang-orang seperti kita melakukan korupsi juga. Contohnya suap menyuap. Poin yang kedua itu keterbatasan personal lah, misalnya keterbatasan kemampuan seseorang melanggar hukum itu ketika dia merasa dia tidak dapat untuk memaksimalkan kebutuhan hidupnya. Misal orang mau beli motor tapi dia nggak bisa, dan ketika dia melihat kesempatan untuk mencuri motor, dia akan mencuri motor tersebut. Itu kan suatu tindakan yang melanggar hukum. Dan dia melanggar hukum itu bukan karena dia ingin sebenarnya, cuma karena karena keterbatasan ekonomi dia pengen beli motor tapi dia nggak mampu, akhirnya dia curi ini orang. Nah, itu mungkin poin yang kedua. Untuk poin yang ketiga mungkin kita bisa lihat adanya inilah ya, krisis moral. Nah, contoh krisis moral ini tentu kayak ketika suatu hukum itu tidak lagi didasarkan oleh moral. Sebagai contoh, orang itu menganggap orang itu menaati hukum bukan karena kesadaran dia, tapi karena keterpaksaan. Karena kalau bagi mereka, kalau mereka melanggar hukum, mereka cuma takut dikenai sanksi, tapi bukan karena kesadaran etis mereka. Jadi mereka menganggap saya nggak mau melanggar hukum karena saya takut disanksi, bukan karena dari hatinya dia. Jadi itu karena kesadaran etis. Mungkin itu sih kalau dari saya pribadi ya terkait pertanyaan Ibu. Oke, baik. Saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya ya. Iya. Menurut Mas Noval nih, setiap warga negara apakah sudah mendapatkan keadilan sosial tanpa membedakan status sosial? Tentu tidak ya kalau kita lihat itu ya. Memang dalam konstitusi kita, terutama Undang-Undang Dasar ya, menyebutkan kalau semua
semua masyarakat itu sama di depan hukum atau di depan apapun. Tapi pada faktanya kita lihat untuk untuk akses kepada hukum lah misalnya, masyarakat yang punya status lebih tinggi itu lebih mudah untuk mengakses hukum daripada orang-orang dengan status sosial rendah. Misalnya akses ke pengacara, pastinya apalagi pengacara yang dibayar mahal misalnya, itu kan pasti nggak bisa diakses oleh semua orang. Nah itu cuma pasti bisa diakses oleh orang yang memiliki status hukum tertentu. Dan terus yang kedua, selain itu juga adanya ini kali ya, ada ketimpangan fasilitas publik. Misalnya di Indonesia terutama ya, kita memang diberikan fasilitas publik yang dalam tanda kutip setara kalau kita lihat. Misalnya terkait BPJS semua orang dapat kan, dan terutama untuk orang-orang yang kalangan ekonomi menengah ke bawah. Tapi kita lihat juga untuk orang-orang yang kalangan ekonomi menengah ke bawah di tempat-tempat yang terpencil, itu mereka pasti lebih sulit mendapatkan akses ke kesehatan daripada orang-orang yang menengah ke bawah tapi tinggal di kota. Iya, betul. Itu pasti sama-sama nggak merata juga kan. Nah, menurut saya di situ sih ketimpangannya ya. Sebenarnya ada ketimpangan lainnya, cuma kalau kita jelasin nggak bisa habis. Yang berikutnya nih, apakah Mas Noval merasa memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak saat ini? Apakah kesempatan yang dimiliki oleh masing-masing orang itu sama? Tentu berbeda pastinya. Nah, dan itu pasti dilandasi oleh beberapa hal. Misalnya yang paling berpengaruh lah untuk mendapatkan kesempatan kerja ini kan pasti status sosial dan koneksi. Oke. Selain skill ya, karena kalau kita ngomong skill, semua orang bisa punya skill dan semua orang punya kesempatan yang sama untuk itu. Nah, cuma kalau untuk terkait koneksi dan status sosial kan ini nggak semua orang yang punya kesempatan ini. Jadi kalau kita bandingin orang dengan skill yang sama, tapi dengan koneksi yang berbeda dan status sosial yang berbeda, pasti orang yang memiliki koneksi dan status sosial yang lebih tinggi, mereka yang lebih diuntungkan. Iya. Benar kan? Biasanya sih memang seperti itu ya. Makanya jadi kalau kita ngomong kesempatan yang sama, ya kesempatannya mungkin sama, tapi apakah kita bisa masuk ke situ untuk bersaing dengan orang-orang yang punya status sosial dan koneksi yang lebih? Ya kita nggak tahu kan. Kalau untuk orang-orang yang sama, orang-orang yang saat ini kondisinya sama, nggak punya status sosial, nggak punya koneksi, diadu dengan orang yang, maksud saya diadu kompetensinya ya, dengan orang yang tidak punya dengan orang yang tidak punya status sosial dan koneksi yang saya maksud, nah otomatis kan ya mereka punya kesempatan yang sama untuk berkompetisi dan mereka setara. Cuma kan kalau untuk orang yang punya dan orang yang nggak punya koneksi yang saya maksud, ya otomatis mereka kesempatannya nggak sama dong. Iya. Ya kira-kira begitulah gambarannya. Baik Bapak Noval, terima kasih atas wawancaranya hari ini. Dan untuk teman-teman semua, sekian wawancara dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Malam ini saya mau bertanya-tanya kepada salah satu masyarakat Indonesia, bagaimana pendapat mereka tentang hak dan kewajiban warga negara. Dengan kakak siapa? Saya Alicia. Kak Alicia kesibukannya sehari-hari apa? Saya mahasiswi. Oke, mahasiswi. Menurut Kak Alicia, mengapa masih ada masyarakat yang tidak mentaati hukum dan peraturan di negara ini? Menurut saya sih karena kurangnya kesadaran akan menaati aturan, dan juga bahkan ada yang sengaja melanggar karena merasa nggak akan kena sanksi. Lanjut aja ke pertanyaan kedua ya Kak. Oke. Menurut Kak Alicia ini, apakah setiap warga negara sudah mendapatkan keadilan sosial tanpa membedakan status sosial nih Kak? Menurut saya sih belum ya, karena saat ini sudah banyak diciptakan keadilan bagi semua orang, tetapi belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena terkadang masih ada perbedaan perlakuan ya, dari faktor ekonomi, jabatan ataupun status sosial. Apa saja bentuk partisipasi Kak Alicia dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan? Saya sih biasanya
menjaga kebersihan ya, terus mentaati aturan, menjalin hubungan baik dengan warga sekitar. Bagaimana cara Kak Alicia menghormati hak orang lain dalam kehidupan sehari-hari? Saya sih biasanya menghargai orang lain ya, menghormati yang lebih tua tentunya, terus menghargai pendapat mereka, dan menjaga agar tetap rukun. Cukup sekian dari kita. Bye-bye. Makasih Kak Alicia. Hai guys, hari ini aku mau cari orang buat diwawancarai tentang hak dan kewajiban masyarakat di Indonesia. Ayo kita cari orangnya. Ini Ibu, selamat malam. Ibu perkenalkan, nama saya Rahmada Sumariyani. Saya ada tugas kuliah. Saya kuliah di Universitas Pamulang. Saya ingin mewawancarai Ibu tentang bagaimana pendapat Ibu tentang hak dan kewajiban masyarakat di Indonesia. Boleh Ibu perkenalkan diri Ibu dulu? Nama saya Yuliana, saya karyawan Rumah Sakit Polri. Oke, aku langsung kasih pertanyaan aja ya Bu. Untuk pertanyaan pertama itu, menurut Ibu, kenapa masih ada masyarakat yang tidak mematuhi hak hukum dan peraturan di Indonesia? Karena peraturan itu dibuat oleh manusia. Kadang-kadang peraturan itu bisa dilanggar. Nah, bagaimana caranya biar peraturan itu bisa kita taati dan kita disiplinkan? Lalu ada lagi Bu? Yang selanjutnya ya Bu, menurut Ibu, apakah setiap warga negara itu sudah mendapatkan keadilan sosial tanpa membedakan status sosial? Belum. Oh, belum. Kenapa tuh? Karena masih banyak ada yang jenjang kayak miskin dan kayanya itu di Indonesia itu masih memandang harta ya, yang orang yang lebih mampu biasanya lebih diutamakan dibanding orang yang kurang mampu. Berarti belum mendapatkan keadilan yang adil ya berarti ya untuk seluruh Indonesia. Belum semuanya bisa dikatakan adil. Oke, yang selanjutnya Bu, apa aja sih bentuk partisipasi Ibu dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan? Contohnya kalau di lingkungan saya ketertiban ya. Kalau ketertiban, kebersihan itu tuh harus dinomorsatukan di lingkungan. Terutama kebersihan lingkungan itu harus kayak segalanya. Kalau ada di lingkungan kita aja kalau kotor kita yang sapu, orang lain nggak mau kita yang sapu. Nah terus kalau untuk keamanan malam-malam, kalau kan kita di tempat Ibu nih ada pintu gerbang. Kadang-kadang kalau udah jam 12 belum ditutup, dulu Ibu ini masalahnya biar kita bisa menjaga keamanan lingkungan ya. Jadi dari kesadaran masing-masing aja ya, tidak mengandalkan orang lain berarti ya. Oke, yang selanjutnya bagaimana Ibu menghormati hak orang lain dalam kehidupan sehari-hari? Kita harus menghormati hak orang lain dalam kategori kehidupan sehari-hari. Ya kayak contohnya tuh misalnya tuh kita melihat tetangga kita dia misalnya butuh bantuan kita misalnya, mungkin dia kesusahan kita bisa bantu, ya kita bantu. Terus begitu nih kan hak orang lain ya, maksudnya kadang kan di dalam sebuah lingkungan RT ini ada yang namanya bansos kan pada saat itu. Banyak yang seperti itu. Jadi menyalahgunakan data mungkin ya kalau seperti itu. Kadang-kadang orang yang mampu aja dia dengan dikatakan dia tidak ikhlas lah, dia aturannya kan dia udah tahu nih dia mampu, kasihlah sama orang yang kurang mampu. Tapi nyatanya kan mereka tetap menerima ya meskipun diberikan. Iya. Oke, Ibu, terima kasih banyak Ibu sudah mau menjadi narasumber saya dan sudah menjawab pertanyaan dari saya. Kalau gitu sekian, terima kasih untuk yang nonton. Semoga bermanfaat jawaban dari Ibunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau tanya-tanya salah satu masyarakat Indonesia, gimana menurut mereka pendapat tentang hak dan kewajiban kita sebagai negara Indonesia. Wait, namanya siapa?
dengan Luke. Luke, kalau kok pekerjaannya apa saat ini? Aku karyawan swasta. Karyawan swasta. Kebetulan kita satu kantor. Iya. Oke, jadi kita hari ini mau nanya sedikit buat Kak Luka. Oke. Menurut Kak Luka, mengapa masih ada masyarakat yang tidak menaati hukum dan peraturan di Indonesia? Karena hukum itu masih tidak adil kalau saat ini ya di Indonesia. Contohnya ya banyak ya kejadian di mana uang lebih berkuasa di hukum. Itu ya. Ada lagi? Jabatan sih. Jabatan juga mempengaruhi dari peraturan. Oke, ada lagi Kak? Udah. Nah, itu menurut Kak Luka ya. Nah, ada lagi pertanyaan kedua ya Kak. Jadi menurut Kak Luka, apakah setiap warga negara itu sudah mendapatkan keadilan sosial tanpa membedakan status sosial? Untuk saat ini sih belum ya, sejauh ini belum, karena masih banyak di sekitar kita itu yang dibeda-bedakan ya dari sisi pekerjaan, dari sisi lingkungan, termasuk dari jabatannya. Begitu. Gitu. Jadi masih belum rata ya, untuk saat ini. Oke. Ketiga, ini apa saja bentuk partisipasi kakaknya dalam menjaga keamanan dalam ketertiban lingkungan? Salah satunya tidak merusak fasilitas umum yang dibuat oleh negara, patuhi peraturan yang ada, jangan buang sampah sembarangan karena itu bisa mencemari lingkungan. Oke, baik. Oke, nah ini yang terakhir ya Kak. Jadi bagaimana kakak menghormati hak orang lain dalam kehidupan di sehari-hari? Simple sih. Kalau orang lebih tua kita harus mendengarkan ketika kita berbicara. Terus kalau di lingkungan kerja kita kan ada visi misi masing-masing ya, kita harus menghormati pendapat orang juga. Jadi jangan pernah memotong pembicaraan orang. Terus kalau lingkungan sehari-hari ya kita dalam lingkungan harus bersaudara, berkeluarga dan bersahabat. Oke, Kak, ada pesan nggak buat pemerintah di Indonesia untuk sekarang nih dengan kondisi yang sekarang? Lebih bijak lagi dengan hukum, dengan keadilan sosial, dengan lingkungan, dan pemerintah juga harus melihat yang di bawah, jangan yang di atas aja. Oke. Kalau gitu terima kasih Kak Lukas sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Jihar. Kali ini saya sudah bersama. Halo, nama saya Dalila. Nah, kali ini kita akan membahas ataupun membedah topik yang sering kali kita bahas di tongkrongan nih. Nah, jadi kali ini kita akan membahasnya secara langsung. Nah, langsung saja nih Kak Dalila. Kalau kita bicara soal aturan, rasanya Indonesia ini tuh punya gudangnya aturan. Bisa dibilang dan sering banget dibilang tuh negara kita itu negara hukum. Nah, kita sering kali nih lihat di jalan raya ataupun di berita, rasanya pelanggaran hukum tuh dianggap tuh hal biasa gitu. Nah, kalau dari kacamata Kak Dalila nih, apa sih akar masalah dari ini tuh? Kenapa seringkali masyarakat kita itu melanggar aturan? Apa karena emang aturan kita ini kurang tegas atau karena faktor lain? Alasan utamanya sih gara-gara lemahnya penegakan hukum. Orang yang ikut-ikutan melihat ketika ada orang lain yang melanggar hukum dan itu tidak apa-apa, membuat cara berpikir mereka tuh jadi dia aja nggak kenapa-napa. Jadi budaya ikut-ikutan itu pasti ada. Gitu ya. Oke, berarti inti akar masalahnya itu dari penegak hukumnya langsung, karena memberi hukuman yang tidak bikin jera si pelanggar ini. Betul. Nah, menarik banget nih jawaban dari Kak Dalila.
Karena masyarakat dari kita tuh sering banget nih melontarkan kata, buat apa sih taat hukum, buat apa sih taat aturan. Karena sistem kita aja itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, kita sudah selesai nih membahas tentang aturan dan hukum. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Kita kali ini selanjutnya kita akan membahas tentang keadilan di negara kita ini nih. Banyak sekali masyarakat yang bilang tuh negara kita itu kurang adil. Nah, menurut Kak Dalila nih, apakah negara kita ini sudah cukup adil dalam hal apapun itu, tanpa memandang isi dompet, jabatan, ataupun status sosial? Nah, menurut Kak Dalila ini, apakah sudah cukup adil atau belum? Kalau bicara soal adil tanpa memandang status itu belum sepenuhnya, karena status sosial itu seperti kekayaan dan jabatan seringkali merubah cara pandang orang dan perilaku orang terhadap orang yang status sosialnya lebih tinggi. Sebagai contohnya, orang yang status sosialnya lebih tinggi lebih sering mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik dan juga pendidikan, dan tentunya terbaik juga dibanding dari masyarakat yang kondisi ekonominya di bawah. Nah, berarti di negara kita ini belum cukup adil ya? Belum. Oke. Bagus banget sih jawaban dari Kak Dalila ini. Sangat memotivasi untuk yang lainnya. Kalau begitu, bagaimana sih langkah paling cepat untuk merubah si miskin dan si kaya ini untuk mendapatkan keadilan? Langkah yang paling utamanya itu ada di pemerintah. Jangan memandang si miskin dan si kaya, dan yang terutama si miskin, jangan memandang sebelah mata pada si miskin. Mungkin si miskin kekurangan power dari segi ekonomi, tapi lihatlah si miskin yang punya banyak keberanian untuk menegakkan hak-hak dan keadilan mereka. Nah, menarik banget nih jawaban dari Kak Dalila ini. Nah, itu saja nih obrolan dari kita berdua. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Nah, tetap taat aturan bukan karena takut polisi, tapi karena kita saling menghargai sesama masyarakat. Nah, itu saja dari kita. Saya Muhammad Jihar. Dan saya Dalila. Kami izin pamit.